Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sahabat bunda, klien saya ini menerima berbagai teror dari pelakor. Ya mulai dari dikirimi foto mesra pelakor dengan sang suami, dihina-hina, dijelek-jelekan. Bahkan sampai si pelakor ini tuh mengatakan bahwa suaminya sekarang sudah berada di dalam kendalinya karena dia menggunakan guna-guna untuk menjerat si suami. Ini istri mana yang tidak sakit hati mendengarnya pun. Sahabat bunda di rumah pasti pengen mendidih nih juga emosinya ketika ada seorang wanita ya pelakor yang merebut suami bunda, bahkan sampai meneror bunda seperti yang dialami oleh klien saya. Ya gak cuma bunda, klien saya pun juga sangat emosi ketika menghadapi teror pelakor. Bahkan saking emosinya, beliau berniat untuk mengalahkan pelakor dengan segala cara pun. Nah tapi sayangnya cara yang beliau lakukan ini menurut saya justru blunder bun. Nah ini memangnya apa sih bun yang beliau lakukan untuk berusaha mengalahkan pelakor? Jadi beliau ini selalu mengkopas apapun yang dilakukan pelakor tanpa melakukan penyesuaian dan adaptasi. Jadi apapun nih yang dilakukan si pelakor itu selalu dicoba untuk dia tiru dan ungguli bun. Misalnya nih, si pelakor update status di sosmed. Nah, klien saya ikutan update status yang ada hubungannya sama status si pelakor. Si pelakor ini ngerebonding rambut nih bun. Klien saya juga ikut ngerebonding rambut. Si pelakor ini sampai pasang kawat gigi nih. Klien saya tuh juga nggak mau kalah. Dia pasang kawat gigi juga. Si pelakor beli tas branded nih. Klien saya juga beli tas, bahkan jam tangan branded. Nah, udah nggak peduli nih berapa banyak uang yang harus keluar untuk membiayai kompetisinya dengan si pelakor. Tapi, semakin klien saya berusaha mengungguli si pelakor, si suami ini justru semakin enak dan makin menjauh dari klien saya. Dia justru makin lengket sama si pelakor. Ya, makin sulit rasanya. Apalagi ada kabar bahwa si pelakor ini juga memakai guna-guna untuk menguasai suami klien saya. Nah, akhirnya ketika beliau datang kepada saya siang itu di kantor, maka saya katakan pada beliau, Bunda, berlomba dan berkompetisi dengan pelakor itu tidak salah. Ingin mengalahkan pelakor dan berusaha mengambil kembali hati suami bunda itu juga memang wajib. Tapi ketika itu jadi satu-satunya hal yang kita fokuskan dalam hidup kita, maka akhirnya energi kita banyak terbuang sia-sia. Si pelakor melakukan A, bunda ikut melakukan A. Si pelakor melakukan B, bunda ikut melakukan B. Akhirnya malah bunda capek sendiri dan hasilnya pun juga nggak maksimal. Nah, akhirnya beliau bilang, Bun, iya juga ya bun, saya sebenarnya juga udah capek banget, lelah. Apalagi si pelakor ini udah guna-guna suami saya. Aduh, rasanya tuh udah buntu banget bun. Bun, saya pengen mempertahankan suami saya, tapi rasanya tuh kayak berat banget gitu bun. Nah, kemudian saya jawab bun, ya, saya paham perasaan bunda. Nah, kalau boleh saya ngasih saran, daripada bunda capek-capek nih karena terus-terusan melakukan persaingan yang nggak perlu, maka lebih baik mulai sekarang bunda harus ubah fokus bunda. Ya, bukan pelakor yang bunda coba kalahkan, tapi diri bunda sendiri. Nah, ini coba cari tahu apa kekurangan dan kelebihan bunda, terutama kekurangan sebagai istri. Nah, ini bunda perbaiki. Bunda harus buka komunikasi yang baik sama suami. Ya, aku ini kurangnya apa menurut kamu? Apa yang bisa aku perbaiki supaya kamu bisa cinta lagi sama aku? Nah, di sini bunda memperbaiki, tapi bukan demi mengalahkan si pelakor ya, tapi memang benar-benar murni untuk memperbaiki diri bunda di depan suami, terutama ya di hadapan Allah. Nah, soal guna-guna itu bunda nggak perlu khawatir, karena yang namanya ilmu hitam ya, entah itu pelet, susuk, guna-guna, atau ilmu-ilmu syaitan lainnya, itu sangat bisa dikalahkan. Ya, di Quran kan ada bun ayat yang artinya sesungguhnya tipu daya syaitan itu lemah. Nah, jadi bunda di sini nggak usah khawatir. Ya, bunda cukup dekatkan diri sama Allah, perbanyak ibadah, perbanyak doa sama Allah. Nanti Allah yang melindungi bun. Nah, untuk tasbih karomah ar-Rahmannya bisa bunda pakai untuk berzikir. Ya, jadi bunda amalkan secara istiqomah. Nah, nanti saya akan bantu bimbing dan pantau dari sini. Nah, akhirnya bun, beliau pulang. Ya, beliau lakukan saran-saran saya tadi selama kurang lebih 2 minggu. Dan alhamdulillah,
beberapa waktu yang lalu beliau mengabarkan sudah ada perubahan positif pada diri suami beliau. Ya yang tadinya kasar, sekarang lebih lunak. Ya yang tadinya cuek, sekarang udah mau ngasih perhatian dikit demi dikit. Nah, buat para sahabat Bunda di rumah, jadi pesan saya, kalau semisal saat ini Bunda sedang berjuang mengembalikan hati suami, maka luruskan niat Bunda. Bahwa Bunda ini berikhtiar lahir batin ini bukan semata-mata untuk mengalahkan pelakor. Bukan, Bun. Tapi memperbaiki rumah tangga Bunda. Jadi, apapun yang Bunda lakukan itu akan lebih fokus ke keharmonisan. Dan insya Allah hasilnya pun akan lebih cepat dan lebih maksimal. Baik, bila Bunda butuh bimbingan, Bunda bisa ikuti program bimbingan rumah tangga sakinah dengan saya dengan menghubungi WhatsApp yang ada di layar ini. Dan akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.